Salam orasi, obrolan santai, menginspirasi. Salam, terima kasih atas kesetiaannya di channel ini, channel Michael Haryono. Saat ini kita berada di segmen orasi, obrolan santai, menginspirasi. Jadi, salam inspirasi dari saya. Saat ini saya mengundang satu bintang tamu yang merupakan sangat spesial. Beliau adalah kakak senior dari fakultas saya. Jadi di sini kakak ini abang ya, lebih tepatnya dia memiliki wajah yang tampan. Jadi untuk kaum hawa mungkin selain akan menarik, banyak tertarik kepada beliau, tetapi beliau ini tidak hanya menampilkan dari segi fisik, tetapi juga dari segi skill dan juga tentunya kisah-kisah yang akan dibagikan beliau saat ini akan menginspirasi kita semua kepada anak muda maupun kepada mungkin orang yang mendengarkannya. Jadi langsung saja kepada bintang tamu kita, Sonson Yustanto. Pada Kesonson, terima kasih sudah datang. Boleh lambaikan tangannya. Oke, terima kasih ya Kesonson. Dalam kesibukannya bersedia untuk menjadi narasumber pada saat malam ini. Boleh tahu Kesonson nama lengkapnya dan kira-kira Kesonson ini dari mana? Halo pemirsa yang ada dimanapun berada, perkenalkan nama saya Sonson Yustanto. Asal saya dari kota Singkawang, Hong Kong kecilnya Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan Barat. Ya, itu tempat tinggal dan nama saya, Komaiko. Itu baru tahu saya kalau misalnya Singkawang itu Hong Kong kecilnya dari Indonesia. Jadi kalau misalnya negara Taiwan atau apa gitu. Bagaimana dengan Bangka Belitung? Bangka Belitung kan juga banyak Chinese Ya, yang mungkin di sana ya. Tetapi baru saya tahu kalau ya, ternyata tapi Singkawang Singkawang julukannya. itu kenapa? Oke, boleh. sorry. Ya, julukannya Hong Kong kecil karena memang banyak banyak suku Tionghoa, khususnya suku Tionghoa Hakka, baru terkenal kota Amoy, baru satu lagi punya 1000 Baal. Kalau bahasa Alkitab Baal, kalau di sini ada 1000 tempat penyembahan yang disebut vihara atau pekong gitu, 1000 lebih Komaiko. Wow, luar biasa Jadi ya memang berarti. corak Chinese-nya itu banyak sekali di sini, dari patung-patung, dari rumah-rumah, dari warna. Yeah. Itu mayoritas berarti di sana penduduknya Tionghoa tadi kan. Jadi kalau misalnya yang dari Ya benar. lain berarti itu tadi hanya suku apa tadi kok Sonson? Suku Hakka ya. Suku Tionghoa Hakka. Suku Ya Mas, Tionghoa Hakka. Oh, lebih mayoritas banyak Hakka, tapi mayoritas ada di sana. Tionghoa yang lainnya. Oh, saya Iya baru benar. pertama kali dengar ini kan, apalagi tadi sebutan dengan Hong Kong kecil ya. Saya kira kenapa sih itu ternyata memang di sana lebih mayoritas. Nah, jadi Ko Sonson kegiatannya sekarang apa aja ya kok? Masih karena masih tingkat 4, tingkat akhir, masih sibuk kuliah, nyusun skripsi sama kerja, juga merawat papa dan oma yang ditinggal oleh almarhum mama saya. Oh, Jadi jadi itu saja kesibukan saya. Masih kuliah sambil kerja. Bapak sama Oma Koko sakit. Oh, sakit apa ya Tidak, biasanya? bukan sakit ya. Oh, Bukan sakit, cuman karena kan mama baru pergi 2 minggu lalu meninggal, jadi nggak ada yang rawat, nggak ada yang belanja, saya lah yang menggantikan begitu. oh, oke. Kami semua turut berduka cita ya Ko Sonson. Jadi mungkin dari cerita Ko Sonson ini Ya, ada satu mungkin ya saya lihat status WA-nya katanya ya beliau ada satu jemaat nanti akan Chinese Ministry. Ketika kami bergabung di dalam grup ini dikasih tahu targetnya, tapi beliau baru saja ditinggal oleh ibu tercinta. Beliau di sini katakan bahwa walaupun saya ditinggal oleh orang tercintanya, saya harus tetap melayani dengan sepenuh hati. Jadi mungkin itu sangat menginspirasi. Mungkin kita di sini sedih, tetapi ya walaupun sedih, tapi Coach Sonson tidak larut dalam kesedihan itu dan dia mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk melayani kepada Tuhan. Oke, luar biasa ya Ko. Ya, kita berharap
nanti kedatangan Yesus yang kedua kita semua dapat bertemu dengan ibunda tercinta dan mungkin orang-orang yang sudah kita tinggal, yang lebih yang sudah beristirahat mendahului kita. Jadi nama Ko Sonson sendiri di sana apa ada nggak kok nama Chinese-nya gitu? Punya nama Chinese nggak? Oh, ada nama Chinese Hakka saya punya Ko Maiko. Apa Saya itu, punya nama Chinese Hakka-nya itu Chong Buison. Apa itu? Chong Buison, biasa dipanggil Ason. Berakal bahasa Mandarin Chang Wei Chuan. Artinya itu Chuan itu kapal, baru Wei itu ya megah agung. Jadi ada sebuah kapal yang megah dan agung gitu. Itu sih nama arti saya. Luar biasa ya. Kalau Batranula Ko Maiko. Iya. Oh, Batranula. Batranu. Lebih ke arah Batranu ya, karena tulisan Mandarin Chuan itu ada kapal, ada huruf angka 8 yang mengarah ke memang Batranu yang hanya 8 orang yang selamat pada saat itu. Puji Tuhan, namanya luar biasa artinya dan juga sifat atau karakternya juga seperti arti dari nama yang Ko Sonson. Kalau bahasa Indonesianya misalnya kayak Sonson Yustanto itu kayak son. Nah, kira-kira artinya kok kalau misalnya di dalam bahasa Indonesia gitu kok tahu nggak nama Sonson itu kira-kira artinya? Salah. Nggak pernah dikasih tahu orang tua sih, Hanya dalam Mandarin tapi biasanya orang tanya arti Sonson Yustanto itu apa, saya ngarang ya saya jawab murah senyum karena memang saya suka senyum sama siapa aja. Jadi siapa arti namamu apa, saya jawab aja murah senyum gitu. Jadi Sonson hanya belum pernah dikasih tahu, cuman karena kebiasaan Koko suka senyum, jadi ketika orang menanyakan arti nama itu, Koko langsung katakan, oh arti nama saya suka senyum atau murah senyum, ya. Luar biasa ya kalau jadi. Ya benar Ko Michael. Dari namanya sekarang tadi selama ini udah tingkat 4 kan Ko, nggak terasa lagi mungkin ya kalau sesuai dengan waktu akan diwisuda dan siap untuk melayani di tempat. Jadi sebelumnya ada nggak pengalaman Koko selama ini yang kuliah yang mungkin menarik yang bisa dibagikan kepada kami? Ada sih, ada satu pengalaman selama kuliah, liburan kuliah itu saya punya pengalaman yaitu menjadi student literatur atau menjual buku-buku kesehatan dan rohani. Waktu tahun 2018, tingkat 1 naik ke tingkat 2. 2018. Boleh nggak Koko gitu membagikan sedikit kisah atau mungkin bagaimana Koko menjual buku gitu, pengalaman Koko menjual buku, boleh nggak diceritakan kepada kami gitu kok? Boleh, sangat boleh. Karena kuliah kependetaan di universitas saya di Bandung, UNAI, mewajibkan setiap yang tingkat 1 udah mau tingkat 2 itu harus jual buku. Dan sebenarnya saya nggak terpaksa sih ikut itu karena memang sebelumnya untuk waktu tamat SMA saya jual buku juga untuk mendapatkan biaya kuliah. Nah pada saat itu saya dapat ditempatkan di Sumatera Utara, tepatnya kota pertama yang saya jalani itu Siantar. Sebelum berangkat dari Bandung, universitas saya ke Sumatera Utara, abang-abang tingkat pada bilang kalau yang pergi ke Sumatera banyak yang gagal, tidak capai target. Karena jual buku kan targetnya berapa? 16 juta, 15 juta, nggak ada yang target. Kenapa kamu milih ke sana gitu? Saya sendiri basicnya anak bungsu, sudah ya mama saya lebih manjakan saya daripada 2 kakak saya dan abang saya. Dan memang saya udah abang tingkat bilang begitu, saya basicnya memang masih ada manja-manjanya. Jadi saya memang penuh pergumulan sih waktu berangkat ke Bandung, tapi saya ikuti saja perjalanan hidup ini karena apapun yang kita alami harus tetap dijalani, karena dari sinilah saya berpikir saya akan belajar lebih dewasa. Berangkat sendiri dari Bandung ke Medan, saya nggak tahu Medan itu seperti apa, apalagi kota Siantar. Saya pikir
eh, Siantar itu hutan-hutan, rupanya kota Chinese juga, banyak Chinese-nya gitu. Jadi waktu itu sampai di kota Medan, di Sumatera Utara, kota pertama itu Medan, habis itu baru Siantar. Saya jual buku, hari pertama, hari kedua saya nongkrong di warung kopi ya, karena saya masih berpikir, waduh ini, karena punya pengalaman waktu SMA jual buku, banyak yang kritis, banyak yang nolak kita gitu. Kamu nih pembohong ya, kamu nih dari Advent ya, begitu ya, fanatik ya, padahal mereka belum mengenal yang sebenarnya kan. Jadi mental saya trauma bukan trauma sih, masih kepikiran hal-hal dulu. Jadi itu yang membuat saya nggak berani masuk ke rumah-rumah, ruko-ruko, nggak berani saya nongkrong di warung kopi. Saya nongkrong, saya berpikir saya udah di Medan ini, udah di medan tempur ini jual buku. Bagaimana caranya supaya saya tidak gagal dan saya bisa pulang dengan biaya sendiri dan mendapatkan hasil untuk bantu biaya kuliah, sekaligus orang tua papa saya waktu itu baru-baru jatuh dari stroke gitu. Jadi memang membutuhkan obat Chinese yang memang agak mahal, dan saya bertekad begitu. Cuman satu sisi juga masih takut gitu. Ya mau tidak mau saya paksa awalnya. Udah berdoa masih takut, itulah manusia kan. Berdoa tapi nggak percaya ya nggak akan dijawab Tuhan gitu. Saya berdoa, habis itu saya mengandalkan Tuhan saja. Tiap malam, tiap subuh itu baca Alkitab. Sebelum berangkat saya hanya berdoa begini, Tuhan, saya nggak punya keluarga seiman, orang Advent ada ya, tapi keluarga dari papa, dari mama, entah tante, om, yang semarga pun nggak ada sama sekali gitu. Jadi saya sedih, dan di satu sisi nggak ada penyemangat karena belum ada pacar waktu itu, Ko Maiko. Jadi memang posisi saya ini di posisi yang memang nggak menyenangkan kan. Kalau ada pacar ya masih ada lah, iya genting sekali. Kalau ada pacar kan enak kan, ada yang semangati kan, bukan hanya mama yang telepon tiap hari, tapi pacar bisa semangati gitu kan. Seorang pria kan butuh wanita gitu kan, lihat senyumnya aja kita bisa semangat gitu. Posisi nggak ada pacar, punya pengalaman buruk jual buku waktu SMA, ya saya hanya berdoa, Tuhan, tiap pagi saya berdoa sebelum berangkat jual buku, Tuhan, pertemukan saya dengan orang-orang baik, nggak apa-apa mereka nggak beli buku saya nggak ada target, kan target waktu itu 20 juta, saya nggak ada target harus 20 juta, sekian juta, enggak saya pikirkan itu. Yang saya pikirkan, saya bisa tetap selamat, habis itu saya dipertemukan orang-orang baik, janganlah yang marah-marahin saya, mental saya belum kuat Tuhan, temukan saya dengan orang-orang baik, nggak apa-apa, yang penting mereka mau menerima saya sebagai tamu, ngobrol, kenalan gitu, nggak apa-apa mereka nggak beli buku saya. Nah hari ketiga udah mulai berani masuk, saya masuk itu bukan rumah, bukan kantor, tapi saya masuk ke ruko-ruko di tengah kota, dan memang kota Siantar itu mayoritas orang Chinese yang bisa Mandarin. Puji Tuhan dulu waktu SD saya pernah les Mandarin, dan masih bisa lah untuk percakapan sehari-hari. Itulah modal saya untuk memenangkan kepercayaan mereka, karena wajah saya memang kelihatan Chinese ya, tetapi kalau saya tidak bisa bahasa Chinese mungkin akan susah untuk meyakinkan orang itu, karena Siantar itu katanya satu kota yang banyak premannya, tingkat kriminalitasnya tinggi, jadi orang takut-takut. Dengan saya berwajah Chinese dan bisa bahasa Mandarin, mereka akan lebih welcome, dan memang itu terjadi, saya alami ya. Saya jual buku pakai bahasa Mandarin, habis itu memang ada yang nolak, Ko Maiko, ada yang nolak, ada yang marah-marah. Saya sering nangis, malam-malam saya kangen orang tua. Saya ketemu orang yang marah, saya pasti nangis. Habis nangis saya lap, saya lanjut lagi. Tapi itu saya jalani terus sambil berdoa tiap pagi, dan memang Tuhan jawab doa saya. Hari keempat saya jual buku di kota Siantar, saya ketemu satu keluarga. Dia tidak punya suami, dia punya 2 orang anak perempuan, sudah dokter, dan dia juga adalah seorang dokter, buka toko obat Tionghoa ya, buka toko obat Tionghoa. Marganya sama dengan marga saya, yaitu marga Chang. Kalau bahasa Mandarinnya itu Chang, marga Chang. Dan yang anehnya waktu saya mau masuk ke toko obatnya itu, saya lihat
pengunjungnya, pembelinya banyak gitu kan, pembelinya banyak. Saya takut saya kena marah lagi, kamu hanya mengganggu orang berbisnis kan. Sebelumnya ada yang bilang begitu kepada saya. Saya pergi, saya udah pergi berapa langkah, saya nggak jadi masuk, tapi rasanya aduh, udah lihat muka tante ini gitu, AI ini, tante ini, saya kembali lagi, nggak tahu ya, memang itulah pekerjaan Roh Kudus, rasanya nggak nyaman gitu pergi. Ya udah, saya nekat, saya masuk lagi karena posisi waktu hari keempat itu masih masih takut masuk, nggak. Kalau saya lihat yang tokonya satu orang, pegawainya satu perempuan, saya nggak takut. Tapi kalau lihat botak, kepala botak seperti dekan saya di Unai, ini kritis, ini saya nggak berani, ini nanti banyak pertanyaannya, saya salah jawab lagi. Itu jadi saya milih-milih gitu. Yang tokonya sepi, pegawainya sedikit, saya masuk. Tapi kalau pegawainya udah banyak, perempuan lagi, aduh, gengsi juga kan, masih gengsi waktu itu, bukan gengsi, gengsi plus malu gitu. Jadi masih milih-milih toko. Tapi pas nyampe toko tante ini, saya masuk, saya ngobrol, tiba-tiba, tante ini melayani saya dengan sangat baik sekali. Walaupun lagi ramai, saya perkenalkan, saya ngobrol bahasa Inggris, bahasa Mandarin, saya kenalkan, dia tanya marga saya, rupanya satu marga gitu, dan dia langsung beli buku saya satu tas, kira-kira 1 juta lebih gitu, 1 juta lebih, langsung dekat banget rasanya, kayak mama anak gitu. Ya, kamu jual buku di Kota Siantar, makan siang ke rumah saya aja. Saya masih takut-takut kan, nggak berani, saya iyain aja. Besoknya siangnya saya nggak datang, tapi di telepon karena saya dikasih nomor telepon saya kasih, dia telepon, kok nggak datang Son. Wah, ini benar-benar, inilah jawaban doa saya, Tuhan kasih itu. Saya doanya kan, Tuhan pertemukan saya dengan orang baik, dan inilah orang paling baik yang saya ketemui. Orang yang baik, makan siang disediain terus, dikasih coklat terus supaya bertenaga. Dilihat saya kurus, masih kecil, nggak kayak anak kuliah, masih kayak anak SMP kamu katanya kan. Pokoknya baik sekali, baik. Dia punya anak di situ, ada satu yang jadi dokter juga. Dari situlah saya makin berani dan bisa bertahan gitu. Karena waktu awal-awal tuh rasanya udah nyerah, putus asa, tapi ya karena udah berdoa, percaya kan, belajar untuk percaya sama Tuhan, Tuhan kasih satu keluarga, dan sampai sekarang puji Tuhan masih dekat, sering komunikasi. Ya bisa dikatakan dia sebagai mama angkat saya lah, walaupun saya nggak panggil dia mama, tapi hubungan kami itu dekat sekali. Karena waktu jual buku dia banyak, ya cukup dekat. Kadang satu hari itu nggak laku buku saya. Masih kedengaran Ko Maiko, soalnya di sini sinyalnya jelek. Masih kedengaran. Oke, masih ya. Saya pernah jual buku sehari nggak dapat apa-apa gitu. Dia bilang, Son, berapa yang laku hari ini? Nggak ada. Tadi ada yang pesan, padahal bukan orang yang pesan, dia yang beli buku saya lagi. Dia lihat saya nggak tunjukin ekspresi sedih, enggak ya, tapi dia supaya saya nggak patah semangat gitu kan, dia beli lagi buku saya. Saya bilang, nggak usah, ini tante ini bohong, pasti tante yang beli. Enggak, ini orang yang lain beli. Ya udah, saya kasih lagi kan. Kalau saya hitung-hitung itu dari segi uang itu lebih dari hampir-hampir nyampe 10 juta deh, dari uang makan, payung, segala macam, coklat, obat-obatan. Setiap hari itu makan siang saya itu sayuran ya, vegetarian, seharga 50.000 gitu. Aduh, kalau dihitung dengan uang ya, tapi dia memberinya dengan ikhlas. Saya nggak lihat seberapa banyak, saya lihat ketulusan hati dari keluarga ini. Dan puji Tuhan, saya berhasil jual buku semenjak ke kota, bukan hanya kota Siantar sih, Medan, Kabanjahe, hampir seluruh kota di Sumatera Utara saya jalani lah. Dan saya punya satu keluarga kenalan sampai saat ini dekat, yang waktu itu mendukung saya gitu. Itu sih Ko Maiko yang bisa saya saksikan. Biasa Son Doa saya dijawab sama Tuhan gitu. Oke, luar biasa Son dari kesaksiannya tadi kan.
Jadi berapa orang ya kok yang berangkat ke Ya. Sumatera Utara pada saat itu? Waktu itu memang saya sendiri sih, Hanya karena Koko yang ya? lain pada dengar Nah. eh, ya sendiri saya. Jadi ini tadi ya kendalanya. Koko pertama dengar-dengar dari kakak senior, kalau misalnya di Sumatera Utara itu banyak orang yang nggak akan berhasil. Sementara kita kan kalau misalnya kinerja ya pasti dilihat dari target atau dari apapun. Itu yang tadi kendala yang pertama. Setelah yang kedua, Koko mungkin berangkat ke Sumatera Utara hanya sendiri. Biasa kan kalau jual buku itu ada temannya kan, berkelompok atau Koko Ya, misalnya ada partnernya. ya, Eh, Tadi dari omongan kakak senior, dari Koko hanya berangkat sendiri, dan juga nggak ada keluarga di Sumatera Utara. Dan juga tadi di Sumatera Utara ada beberapa kota itu terkenal akan mungkin premannya atau mungkin aksi kejahatan dan lainnya. Tetapi tadi kayak Koko juga punya sedikit hal yang dipikirkan ketika SMA dulu ya, pernah jual buku, tapi apa yang membuat Koko bisa iya, bertahan? Segitu banyak kendalanya. Tadi juga di hari pertama, hari kedua Koko tidak berani masuk ke toko-toko. Bahkan Koko tadi hanya nongkrong di warung kopi. Jadi apa yang membuat Koko bisa bertahan untuk menghadapi semua kendala ini, dan tadi juga apa mungkin Koko tidak berani untuk masuk menghampiri satu-satu.